7% sama seperti di putaran pertama yang lalu. Kurang lebih itu, Mas? Ini masih memprediksi dan relatif hati-hati. Ini jauh lebih yakin. Ada komentar? Oh, kalau saya tadi sudah terlebih dahulu. Sudah lebih dulu karena membasiskan pada data yang stabil masuk mulai dari 2%, kemudian jaraknya pun ya itu jauh sekali ya. Artinya untuk bisa lebih dari margin of error pasti, bahkan bisa terbalik pun sulit sekali. Justru yang menjadi menarik sekarang adalah melihat jarak ini tadi, walaupun sudah ya, artinya kita semua di sini tadi tergantung kecepatannya saja siapa yang berani menyatakan lebih dulu bahwa secara ilmiah yang akan menang diprediksi itu adalah ini. Artinya memprediksi penghitungan resmi dari KPU nanti pada tanggal 1 sampai 6 Mei itu. Tapi menarik melihat sampai 100% nanti ini angkanya berapa ini? Karena sekarang kan sampai di atas dua digit ini sampai 13% gitu ya. Dan tinggal apakah tetap di 2 digit ataukah misalnya masuk di sekitar 9 atau 10% tadi. Nah, itu yang sedang kita lihat ya. Karena stabil di 2 digit ini. Pada penghitungan dari 2% tadi malah. Walaupun LSI sempat mungkin nomor 2 TPS yang masuk berbeda ya pada tahap awal, tapi sesudah sampai di angka tadi 5% sudah mulai sama ke depannya gitu. Jadi dengan 2 deklarasi dari 2 lembaga survei, baik yang hati-hati maupun yang lebih nyata dan juga dukungan ini, saya pikir judul kita sudah bisa berubah. Ahok atau Anies sudah bisa berubah. Survei memenangkan, quick count survei memenangkan paslon 3, begitu? Iya, iya, kalau kita di sini kan sudah menyatakan demikian, sudah dicatat oleh pemirsa ya. Prediksinya namanya demikian. Quick count karena memakai data sampel, bukan data populasi 13.034 TPS yang ada, itu yang kita sebut adalah dugaan atau prediksi gitu ya. Jadi lain kalau misalnya kita pakai real count, makanya tadi saya pribadi menyebutnya memprediksi Anies dan Sandi akan unggul. Atau dibatasi kan hasil quick count menunjukkan Anies yang menang. Itu udah sangat jauh lebih pas diterima. Jadi, tapi lebih hati-hati. Ini kita memindahkan rapat redaksi TV One. Tapi benar dong hasil quick count untuk mengubah judul gitu ya. Karena quick count itu sendiri kan pakai sampling. Ya, hasil quick count meskipun ada juga quick count yang tidak memakai sampling, pakai parallel vote tabulation dengan data populasi seluruh TPS. Tapi dalam konteks Indonesia yang umum quick count itu pakai sampling. Yang jelas yang harus kita garis bawahi adalah dalam sejarah demokrasi kita, quick count ini kan bukan sesuatu yang baru saja kita gunakan. Persis. Sejak relatif awal kita sudah menggunakan metode ini, cara ini, dan sejauh ini relatif teruji. Sekalipun ada peristiwa tertentu, ada penyimpangan yang kemudian dicatat dalam sejarah begitu, tetapi rasanya itu adalah pengecualian. Atau dibalik pada hari ini ada pengecualian itu enggak? Saya tidak tahu. Itu saya belum. Maksudnya saling pantau kita nih belum ada pengecualian seperti